Saya mau berbicara tentang hidup sebagai satu bisnis. Setiap orang sebenarnya businessman atau businesswoman. Ada saja yang dijualnya. Andi Uban, dia jual ikan supaya bisa beli beras, supaya bisa beli baju, supaya bisa beli kendaraan. Dokter Maksi jual ilmu supaya bisa beli pisang. Yang lain juga jual yang lain. Saya jual ilmu bahasa Indonesia untuk bisa beli pulsa, beli HP. Yang lain jual tenaganya untuk bisa membeli sesuatu. Yang lain yang tidak dia miliki. Karena itu orang yang tekun dalam berbisnis yang lebih besar, dia memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dari yang hanya sekedar menjalankan hidupnya sebagai satu bisnis alamiah. Dunia sekarang ini penuh dengan yang namanya konglomerat. Jadi orang-orang kaya sekarang bersatu supaya mereka semakin kaya. Mereka bangun sistem sedemikian rupa supaya mereka semakin kaya. Satu contoh sederhana, penjual atau yang memproduksi susu, mereka bekerja sama dengan bidang kesehatan supaya setiap orang minum susu. Dan akhirnya susu mereka laku. Dengan cara tertentu, mereka memasukkan susu itu sebagai sesuatu yang sempurna. Karena itu dalam semboyan nutrisi Indonesia, ya, 4 sehat, 5 sempurna. Jadi susu itu adalah yang menyempurnakan nutrisi. Dan ini politik bisnis. Ini jargon-jargon bisnis supaya susunya menjadi sesuatu yang wajib dikonsumsi. Karena tanpa susu, nutrisi kita tidak sempurna. Ya, bagaimana orang bermain di dalam bidang kesehatan supaya produk ini menjadi laris dengan bantuan politik kesehatan. Dan jargon yang dipilih itu luar biasa betul. 4 sehat, 5 sempurna. Ibu hamil kebanyakan mengabaikan ASI. Karena mereka tahu bahwa susu sapi tetap yang menyempurnakan nutrisi. Dan banyak ibu-ibu, sudahlah, tidak usah peduli dengan ASI ada atau tidak. Yang penting masih ada susu. Karena itu, setiap orang yang berkonsultasi dengan Dokter Maksi, berkonsultasi dengan saya, yang ditanyakan selalu tentang susu apa yang cocok untuk saya. Saya biasa menjawab, yang cocok untuk kamu adalah ASI. Kenapa ASI yang cocok? Karena ASI itu memang untuk manusia. Jadi hidup ini adalah bisnis. Yang terjadi di dunia sekarang, bagaimana perkawinan yang luar biasa antara bisnis dengan politik dan ilmu. Misalnya orang bisnis menguasai politik supaya apa yang mereka mau jual itu menjadi kebijakan politik. Misalnya sekarang, ya saya tetap membaca isu corona ini sebagai isu bisnis, lebih dominan dari virusnya. Karena kepentingan
kepentingan satu, vaksin, kepentingan alkes, kepentingan bisnis seperti internet. Semua orang work from home. Tidak mau menggunakan internet. Jadi lockdown supaya semua orang wajib menggunakan internet. Kepentingan bisnis. Saya lihat di Kupang, walaupun diwajibkan memakai masker dan jaga jarak, ternyata terjadi yang tidak konsisten. Orang memakai masker hanya karena takut aturan, bukan karena dia nyaman dengan masker. Di pasar orang boleh berkerumun, tapi gereja tidak boleh berkerumun. Lucu kan? Sekolah tidak boleh berkerumun. Di mall boleh berkerumun. Di sekolah tidak boleh. Ada apa itu? Ini bagian dari politik bisnis. Kemudian ilmu juga, karena semua orang butuh duit. Ilmu sekarang tidak netral lagi. Seperti tadi saya katakan, banyak orang melakukan riset demi sponsor. Dan diatur sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan sponsor. Tentu tidak semua. Tapi ada kecenderungan seperti itu. Karena seperti orang-orang universitas, kalau mau naik pangkat, dia harus buat karya ilmiah dan dia butuh duit. Dia mau jadi penulis, dia butuh duit untuk membeli buku. Mau tidak mau. Ya kalau ada yang mau membeli ilmunya, ya jual saja. Itulah dunia bisnis. Pertanyaannya, apakah kita juga terlibat dalam bisnis? Iya. Tetapi kita menjadikan bisnis hidup kita sebagai satu bisnis yang berlandaskan kasih. Itu yang luar biasa pada kita. Dr. Maksi, dia menjual ilmunya, tetapi dia tidak mengorbankan ibu-ibu hamil, anak-anak dalam kandungan mereka demi uang. Malah dia berkorban untuk menghabiskan waktu dan tenaganya demi keselamatan bayi dan keluarga calon bayi itu. Itulah bisnis, karena dasarnya kasih. Kita semua yang lain, bekerja dimanapun, kita menjual, tetapi kita tidak mengorbankan orang lain demi kita. Itulah ciri orang yang berbisnis karena kasih. Baik, saya bersyukur, berterima kasih kepada kamu semua yang setia. Bukan setia kepada saya, karena tidak ada untungnya kamu setia kepada saya. Ya Liana ya, Charles. Jadi kamu setia kepada siapa? Morin, kamu setia kepada Allah. Anton, paling tidak kamu sudah menikmati Aaron yang sekarang sudah jauh lebih damai ya dibandingkan 10 tahun lalu. Karena apa? Karena kamu setia. Setia kepada Allah. Begitu juga Santi dengan apa ya? Kamu setia. Kamu kan tidak setia kepada saya. Tapi kamu setia kepada Allah. Kamu tetap sebagai muslim yang baik tanpa mengurangi kasih kamu kepada kami, misalnya kepada saya yang Katolik. Itulah orang setia kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita setia terhadap tubuh kita sendiri dengan tidak menjadikan perut kita itu adalah tempat sampah. Segala sesuatu yang kita suka,
atau segala sesuatu yang enak. Kita memilah makanan. Kita memberikan yang terbaik kepada tubuh kita. Itu adalah kesetiaan kita terhadap tubuh kita sendiri. Kemudian kesetiaan kita terhadap jiwa. Kita membiarkan jiwa kita dituntun oleh iman kepada Tuhan. Nah, sekarang ya hasilnya semakin nampak pada kita kan. Semua orang panik dengan isu virus corona. Tapi saya tahu anak saya Denny dan Elsa santai saja. Ya, santai karena ya kita tidak takut dengan corona. Pesan yang paling penting bagi kita jangan marah dengan dunia karena itulah dunia. Kita juga jangan benci dengan pemerintah, jangan benci dengan PBB ya macam-macam. Dan jangan benci juga dengan orang-orang bisnis yang berhubungan dengan ini. Tugas kita adalah hidup sebagai pembawa damai dan pembawa sukacita. Ya. Jadi kalau bisa anggota SKK di Bandung tetap saling kunjung, tidak perlu jaga jarak, ya. Asal mengumpul di rumah, makan bersama di rumah, masker ditinggalkan, karena kita tidak menjadi bagian dari COVID-19 ini. Kita adalah anak-anak Allah, ya. Jadi kita berkumpul secara personal, secara keluarga, karena gejala yang umum sekarang ini tidak saling kunjung. Ya, di rumah sendiri juga ada jaga jarak. Ya, nah, kalaupun ada kunjungan tetap agak jaga jarak. Tidak ada lagi jabat tangan. Ya. Tidak ada lagi ngobrol dekat karena takut corona. Yang terjadi sekarang itu bukan virusnya yang berkembang, curiganya yang berkembang. Orang lain dicurigai sebagai pembawa corona. Saya minta anggota SKK tidak seperti itu. Jadi kita tetap menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, ya, jangan menimbulkan masalah. Kita menghormati orang, tetapi yang paling penting, mari kita bersama berdoa. Jadi kita berdoa supaya orang baik itu bersatu dan supaya kesatuan makin kuat. Orang baik itu mendengar suara Allah, mendengar tuntunan Allah, dan hidup menurut ukuran Allah. Karena kita sudah hidup, bagaimana semua orang disatukan dalam serikat kocar-kacir tanpa ada jarak sosial, tanpa ada jarak ekonomi, ya. Kita benar-benar hidup sebagai saudara. Nah, kita juga berdoa supaya makin banyak orang baik yang keluar menunjukkan kebaikannya. Bahwa ya, kalau kita menyebarkan virus kebaikan Allah, itu jauh lebih menyelamatkan manusia, dunia, dibandingkan dengan isu virus apapun, lebih banyak menciptakan ketakutan bagi orang yang tidak beriman. Bahkan yang paling banyak takut adalah orang miskin. Karena ketakutan mereka ada dua. Takut mati karena COVID, dan takut mati karena tidak makan. Dan ini satu sistem yang tidak bagus sebenarnya. Kalau orang kaya sih gampang. Dia bisa pesan makanan dari Amerika, kirim ke rumahnya. Tapi kalau orang miskin, mau pesan makan di mana? Uang tidak ada pekerjaan. Tetapi kalau kita berdoa supaya semua orang baik bersatu, ya,
Allah nyata hidup di bumi, maka kasih itu yang akan menguasai dunia dan virus akan hilang. Yang penting bagi kita, pertama, kita tetap berbisnis sebagai bagian dari hidup, tetapi jangan lupa bisnis hidup kita dibangun di atas kasih, seperti yang pernah kita lakukan selama ini. Jangan berbisnis mematikan orang lain. Berbisnislah menghidupkan diri sendiri dan menghidupkan orang lain. Itu yang Allah kehendaki. Yang kedua, hiduplah sebagai model kedamaian. Jadi orang-orang SKK kemana-mana tetap sukacita, menghormati aturan kalau dengan orang lain, tetapi dengan anggota SKK sendiri, ya kalau bisa tetap tidak perlu jaga jarak. Karena Allah yang akan melindungi kita dari isu corona yang juga tidak jelas sekarang. Hendaklah kita menjadi model bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh virus. Minimal hidup kita ditentukan oleh kekebalan tubuh kita sendiri, dan kekebalan itu dibangun dengan dua cara: jadilah orang baik dan makanlah dengan benar untuk tubuh kita masing-masing. Jadi bertemu orang, coba sajalah memulai tetap berjabat tangan. Kalau dia tolak, urusan dia. Tapi kita tetap menawarkan jabat tangan. Baik, itu saja dulu, mungkin kita akan buka dialog. Begitu Pak Mans, cukup dulu. Terima kasih Pak Mans. Selamat siang Opa, selamat siang saudara-saudara SKK dimanapun Anda berada, salam sukacita. Ya, jangan takut. Ya. Nah, ketika kita bicara COVID-19, sebenarnya ini kan virus ya. Semua orang tahu, tidak hanya dokter, bahwa virus itu self-limiting disease. Artinya dia bisa sembuh, kita bisa sembuh sendiri apabila kita kena virus ini. Ya. Nah, COVID-19 ini adalah salah satu virus dari miliaran virus yang ada di muka bumi. Ya. Nah, sekarang persoalannya, ya, kenapa ada yang kena dan tidak, itu sebetulnya bagaimana sistem imunnya kita masing-masing. Nah, kenapa sekarang dunia ini sistem imunnya semakin rusak? Karena kita tidak lagi memberi makanan pada takaran alamiah seperti standar ciptaan Tuhan pada manusia adalah dibentuk dari tanah tubuhnya. Nah, kita memberi makanan yang dari ilmiah, makanan yang penuh dengan rekayasa, makanan yang penuh dengan hasil riset yang di dalamnya itu disuguhi segala pengawet, pewarna, penyedap rasa, dan sebagainya. Akibatnya, sistem imun kita bekerja keras untuk sesuatu yang seharusnya dia tidak hadapi. Karena sistem imun kita diciptakan Tuhan untuk melawan sesuatu yang ada dari alam. Ya, nah, kenapa COVID-19 ini begitu mudah masuk pada orang tertentu? Karena memang sistem imunnya sudah serendah sistem imun pada binatang kelelawar itu. Nah, sekarang kita ya sebagai anggota SKK ya kita berterima kasih kepada Tuhan, terima kasih pada Opa Anton ya yang memperkenalkan kepada kita tanpa kita sadari sebenarnya bagaimana kita ya diciptakan oleh Tuhan secara eksklusif ya. Tiada Opa Anton Porat cuma satu-satunya di bumi. Maximus Mujur satu-satunya di bumi. Mans itu satu-satunya di bumi. Demikian pun Anda, satu-satunya di bumi. Kita diciptakan oleh pencipta kita secara eksklusif. Artinya, kita juga harus menghargai ya
tubuh kita, pribadi kita secara eksklusif. Ya, Anda tahu, sebagai pribadi Anda tahu kalau eksklusif itu seperti apa. Ya, jadi sesuatu yang berharga. Ya, jadi kita juga harus merawat ya tubuh, jiwa, roh kita sesuai dengan apa yang diperkenalkan oleh Tuhan. Dan selama 11 tahun ini, Pak Anton, ya untuk saya pribadi, ya tentu Anda juga berapa tahun mulainya, ya bukan soal kita sudah lama atau tidak, ya asal kita mau menjalankannya dengan ikhlas, ya kita akan tahu sebenarnya ya makanan apa yang terbaik buat tubuh kita masing-masing secara eksklusif. Jadi dunia sekarang, dunia sains ya memakai istilah bergizi yang menurut saya dan saya terapkan ke ibu hamil bahwa kita tidak butuh makanan bergizi buat manusia, kita butuhnya makanan bernilai. Dan istilah ini amat sangat mudah dimengerti oleh para ibu hamil. Ya, nah contohnya demikian ya. Ketika seorang bayi di dalam kandungan tidak suka dengan susu, ya ibu itu akan mengatakan bahwa saya jijik lihat susu. Itu artinya bahwa susu, walaupun susu itu bergizi, buat anak ini tidak bernilai, ya. Jadi kalau sekarang kita setiap pribadi kita, Pak Anton sudah kasih tahu makanan yang tidak bernilai buat tubuh kita, itu yang dibilangnya misalnya si A tidak boleh telur dan sebagainya. Jadi walaupun telur itu secara ilmu pengetahuan ya dengan risetnya luar biasa bahwa telur itu bergizi tapi tidak bernilai seperti saya. Bagi aku telur tidak bernilai. Ya, semua daging tidak bernilai. Jadi saya harus terima ini dengan ikhlas karena Tuhan menciptakan aku secara eksklusif. Dan saya harus rela dan bersukacita menerimanya karena itu kasih yang amat sangat eksklusif kepada saya dari Tuhan. Sehingga singkatnya saya tidak pernah takut akan dengan corona karena sudah 11 tahun saya menjalaninya bersama bimbingannya Pak Anton, ya saya bersukacita. Nah, dan ini ya tugas saya ya sebagai dokter kandungan, ya saya mendidik semua ibu-ibu hamil itu untuk bersukacita, ya karena secara ilmu pengetahuan, ya kehamilan itu dianggap membawa duka cita, ya. Makanya banyak sekarang orang di dunia maju nggak mau hamil dan melahirkan karena dianggapnya suatu penderitaan. Padahal kehamilan itu sukacita. Orang jemputnya pakai sukacita, dirawatnya dengan sukacita sehingga dia lahir sebagai buah sukacita sehingga sebagai orang tua sukacitamu bertambah. Yang terjadi sekarang jemputnya pakai sukacita, tapi rawatnya dengan duka cita, keluar buah duka cita, akhirnya duka cita itu membuat penderitaan seumur hidup. Itulah autis. Ya, kalau kita sekarang perhatikan, ya, kita baca buku tentang anak autis atau kita melihat anak autis, apa yang diperlihatkan oleh anak itu di hadapan kita, gambaran bagaimana jiwa itu tidak pernah dihargai, ya, di muka bumi ini. Ya, seharusnya ada satu profesi di muka bumi ini yang mengayomi tubuh jiwa roh seperti standar ciptaan Tuhan yang ada di Injil. Jadi saya selalu mengatakan kepada pasien saya, kalau mereka Katolik, saya bilang tolong letakkan Injil di atas kepala supaya gunakan otakmu dengan bijak. Ya, kalau di muka bumi ini ya orang periksa hamil tidak mungkin ke pastor, tidak mungkin ke psikolog, tapi ke dokter. Tapi kalau dokternya eksklusif, hanya mau secara kompetensi bahwa urusan saya, urusan badan, itulah celakanya. Ya, padahal secara etis dan moral, janin yang kecil itu harus dibela. Sekarang siapa yang membela? Makanya aku berterima kasih
Ya, 19/9/2009 Opa Anton itu di Depok, aku ditegur, diingatkan bahwa sebagai dokter kandungan jangan pernah meninggalkan jiwa bayi. Ya, kalau Anda bertanya sekarang, bagaimana dengan Boromeus dengan COVID ini? Puji Tuhan, Boromeus nggak ada pasien COVID. Tenaga medis, dokter nggak ada yang kena. Pasien-pasien kami yang di kebidanan juga nggak ada yang kena. Ya, mungkin nomor satu, ya, saya kira saya harus buka di sini, ya, tahun 2000 tanggal 20 Mei 2009, Opa Anton itu misa perdana dengan Pak Mans, bertiga kami misa perdana di Boromeus, dan Opa Anton mengatakan Rumah Sakit Boromeus adalah salah satu rumah sakit Bunda Maria yang ada di muka bumi. Dan Opa Anton mengatakan yang melihat Bunda Maria setiap hari hadir di sini adalah Suster Francine. Saya kira kita orang Bandung semua tahu siapa itu Suster Francine kalau Anda pernah datang ke Boromeus, ya. Beliau sudah meninggal, tapi ketika saya confirm, karena Suster Francine ini adalah guru spiritual saya, ibu spiritual saya, sebelum saya ketemu Pak Anton, saya confirm ke dia, dan dia sampai kaget kenapa saya tahu. Dia sering bertemu Bunda Maria di Boromeus. Ya, saya bilang saya tahunya dari Pak Anton, bukan saya tahu sendiri. Ya, dia mengkonfirm bahwa itu benar. Jadi Boromeus untuk COVID ini benar-benar dilindungi oleh Bunda Maria. Bunda Maria. Benar. Sehingga di Boromeus nggak ada yang maksudnya yang menderita karena COVID. Mungkin itu saja dulu karena waktunya harus selesai, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita cepat bertemu. Salam sukacita. Salam sukacita. Terima kasih. Dokter. Ya, luar biasa karena Rumah Sakit Bunda Maria. Ya. Benar. Benar, luar biasa. Luar biasa, dan ini memang komitmen dari awal dulu bahwa memang ini Rumah Sakit Bunda Maria, dan sekarang Bunda Maria membuktikan. Ya. Anda percaya dan tidak, tapi fakta di lapangan bahwa tidak ada yang COVID. Ya. Dan akhir-akhir ini juga tidak ada orang yang mati karena lahir karena cacat, tidak ada. Tidak ada yang mati karena operasi, tidak ada. Luar biasa, Dokter Max. Ya, luar biasa. Sebenarnya penelitian gizi itu hanya menggunakan metode korespondensi. Tubuh manusia terdiri atas ini. Yeah. Maka yang dibutuhkan oleh manusia adalah jenis ini. Penelitian tentang makanan yang bergizi itu penelitian di luar tubuh manusia. Saya pernah berdiskusi dengan satu Profesor Steph, ahli kimia di Undip, ya, belajar kimia anorganik itu lebih mudah daripada belajar kimia organik. Jadi seperti seorang dokter, ketika dia misalnya seorang diduga menderita tekanan darah tinggi, diberi obat. Bagaimana kerja obat itu di dalam tubuhnya itu di luar jangkauan seorang dokter. Paling dia coba melihat reaksi kemudian pada tubuh. Ukur lagi tekanan darahnya. Kalau tekanan darahnya menurun, lalu dia berasumsi bahwa tekanan darahnya menurun karena obat itu. Bisa saja sebenarnya tekanan darahnya menurun karena dia istirahat. Belum tentu karena obat. Kemudian mungkin karena dia sudah divonis tekanan darah tinggi, dia memperbaiki perilakunya.
Sehingga dia merasa, jangan marah-marah lagi lah. Jangan benci orang. Akhirnya tekanan darahnya turun. Tetapi menurut ilmu, bahwa tekanan darahnya turun karena obat darah tinggi. Oke lah, itulah ilmu. Makanan juga begitu. Karbohidrat itu ada pada beras. Karbohidrat itu ada pada apel. Karbohidrat itu ada pada ikan. Apa saja. Tetapi kita menyamakan karbohidrat. Bahwa sifat karbohidrat itu sama pada apel, pada beras, pada singkong, pada yang lain. Tetapi kita tidak pernah menyadari karbohidrat pada singkong itulah karbohidrat yang membuat dia jadi singkong. Walaupun kalau dipisahkan secara kimiawi sama sifatnya dengan karbohidrat pada beras. Nah, karena itu, karena dia karbohidrat singkong, maka ada orang yang membutuhkan karbohidrat yang pas hanyalah dari singkong, bukan dari beras, misalnya gitu. Dan itu hanya Tuhan yang tahu, dan akhirnya banyak anggota SKK yang bisa paham itu. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Opa. Selamat siang, Pak Mas. Selamat siang. Kalau mengenai kesempatan ini dipakai untuk bersaksi mengenai pelayanan pasien COVID, mungkin untuk pengetahuannya ya saya tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh Dr. Max tadi. Dalam menghadapi virus COVID, kita memang harus tidak boleh takut, dan memang itu juga sudah saya lakukan karena melayani pasien dalam pandemi ini yang sempat mencekam semua banyak orang, itu untung bersyukur saya punya Opa. Sehingga karena Opa saya jadi semakin yakin bahwa virus COVID bisa kita hadapi dengan berani dan tidak takut. Kemudian dan terutama memang Opa juga selalu menganjurkan untuk sukacita selalu, tidak takut, sehingga itu saya usahakan untuk saya tularkan juga di lingkungan pekerjaan saya, di lingkungan saya bekerja. Kemudian jadi saya merasa bekerja itu seperti air mengalir, walaupun dalam hati yang paling dalam juga ada rasa cemas, tapi kecemasan itu bisa kita atasi dengan manusiawi, itu biasa, ya. Kemudian saya merasa yang kalau mulai ada rasa flu atau pernah sekali saya saat saya demam dan saya ternyata memakai apa yang disarankan Opa dengan yang sayur pahit-pahit, kemudian jahe itu tiap hari saya pakai karena saya percaya sama Opa karena itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian dan memang ternyata saya sehat dan sampai mulai tercetusnya pandemi sampai sekarang saya tidak pernah sakit. Kemudian kalau untuk pusing dari hipertensi, saya memang punya hipertensi mungkin karena ya kerja yang kadang-kadang ditimpa oleh kecapean, harus ganti baju APD selalu saya tekankan memang dalam menghadapi pasien COVID di rumah sakit. Jadi mulai dari tutup kepala, masker, kemudian face shield, sampai akhirnya nafas kadang-kadang suka agak susah, tapi ya kita jalani dengan cita dan kerelaan dan keikhlasan karena memang ini di rumah sakit, tapi kalau di rumah semua dilepas. Dokter, saya mau tanya dengan teman-teman secara mental ada nggak berbeda dokter dengan mereka, teman-teman dokternya atau orang medis? Kita saling berbagi kekuatan, berbagi bahwa yang penting kita pakai masker, yang penting kita pakai APD pasti selamat gitu. Tapi saya juga menekankan bahwa ya di selain itu kita harus yakin bahwa kita harus selalu mengandalkan Allah. Karena saya yakin bahwa sebetulnya Allah itu menyertai kita selalu. Dan teman-teman juga merasa bahwa kehadiran saya atau ada di lingkungan itu juga kadang-kadang dibilangnya saya seperti apa ya, sinar atau lampu, tidak ngerti. Tapi yang jelas nggak tahu hidup saya gimana, tapi saya merasa
ada yang bersaksi seperti itu bahwa ternyata apa yang kita saksikan dalam hidup kita itu memang bisa ditangkap oleh mereka, dan itu aku belajar dari Opa juga untuk sukacita, percaya, terus berusaha senyum, dan ternyata memang kalau melayani pasien dengan lebih perhatian tuh orangnya juga lebih dengan sukacita, dengan kegembiraan, itu pasien yang kita layani juga merasa berterima kasih, dan berterima kasih tentu dia akan bersyukur pada Allah. Jadi dan kalau menghadapi pasien yang memburuk atau yang mengalami perburukan, kalau kita benar-benar melayani, kita benar-benar merawatnya dengan penuh perhatian dan dengan detail, dia tertolong. Itu sukacita sekali itu begitu. Orang yang masuk dalam kritis kemudian membaik, bagi saya itu merupakan sukacita. Saya bahagia sekali punya saudara yang dokter dan beriman. Ya, itu yang penting bagi saya. Ya. Jadi bukan setia kepada saya, bukan karena punya saya sebenarnya. Tapi punya iman dan punya Tuhan. Kebetulan kehadiran saya hanya menegaskan itu. Ya. Menegaskan itu. Dan kemudian semakin ditegaskan, paling tidak selama isu pandemi ini, justru Dr. Kurnia menjadi cahaya, dan itulah yang diharapkan dari seorang beriman. Ketika orang lain kalang kabut, kita datang memberi cahaya. Dan kita dipakai Allah untuk itu. Ya, selamat siang Opa, selamat siang Oman. Mungkin mau cerita tentang pengalaman. Kan kalau Opa bilang penyembuhan sama Opa itu penyembuhan satu keluarga. Jadi aku ngerasa keluarga aku selalu support ya, terutama dari mama sama papa. Kan mereka selalu dikasih tahu sama Opa, dikasih ramuan nih misalnya, harus minum jahe, harus makan daun pepaya, meskipun pahit. Terus harus ramuan yang terong, jahe, pepaya. Nah, itu mama sama papa memang karena tahu aku ini kan, tahu banyak ketemu dengan pasien-pasien yang ada risiko kena COVID, jadi nggak pernah absen, tiap hari selalu menyediakan, bahkan sampai digojekin ke klinik, digojekin ramuan terong, ramuan jahe, ramuan daun pepaya, pokoknya aku sama kelor juga harus diminum hari supaya menjaga stamina. Terasa beruntung banget karena punya Opa, punya saudara-saudara SKK, punya keluarga yang saling menyemangati supaya menghadapi COVID ini bisa semangat. Baik, secara pengetahuan tentang COVID di rumah sakit Anda itu bagaimana? Aku sekarang di klinik, jadi bukan hanya di klinik, tapi memang waktu awal-awal corona ini kayaknya pasiennya mungkin banyak yang takut ya, jadi semua kesini datang dengan keluhan batuk pilek. Jadi hampir sehari itu pasiennya bisa 10 atau 11 semua batuk pilek, dan pertanyaannya selalu satu, apakah dia selalu takut kena corona. Kan aku selalu bilang kalau corona memang kalau dia daya tahan tubuhnya bagus berarti bisa disembuh sendiri. Jadi mungkin untuk menjaga daya tahan. Ada penilaian lebih dari teman-teman melihat Anda? Iya, terkenal tidak kenal lelah. Ya, tidak kenal lelah, tapi kaitkan dengan corona ini mereka melihat Anda super atau menjadi contoh? Kalau super sih enggak sih ya, biasa aja. Tapi maksudnya nggak ada capeknya gitu. Mungkin daya tahan tubuhnya juga lumayan karena selalu di doping sama jahe, sama kelor, sama daun pepaya. Ya, dan teman-teman Anda tahu juga bahwa Ilga ini dopingnya begini. Tahu, jadi ada beberapa juga yang udah mulai sering konsumsi jahe supaya daun pepaya ya.
Oke, baik. Cara penanganan Anda kalau menghadapi yang begitu bagaimana? Kalau ya ditangani seperti pasien biasa aja, tetap senyum, ya tetap disemangati ya, karena biasanya kan pasien yang kena kayak gitu, nomor satu pasti bukan takut karena apakah dia takut dia akan mati dan takut di stigma sama masyarakat. Nah, kalau dari aku sih biasanya menyemangati gitu. Kalau sudah divonis corona bukan berarti akan mati. Jadi tetaplah semangat, tetap berjuang supaya kembali lagi. Luar biasa. Baik, Dokter Ilga. Oke, ada satu yang saya pikir unik ya, Opa, itu Hillary. Hillary itu menjadi ditakutin di Bandung katanya waktu itu. Karena pulang dari Roma katanya. Jadi Hillary itu ditakutin di sekolah, bahkan disuruh istirahat di rumah. Waktu itu sempat gini sih, kita pulang dari Italia Israel itu, memang waktu itu aku tidak mensekolahkan Hillary secara langsung. Kita tuh meliburkan diri dulu selama kurang lebih 5 hari. Nah, ketika saya akan masuk sekolah, sebenarnya pihak sekolah sih tidak mencekal Hillary sama sekali. Kepala sekolah pun tidak, yayasan pun sebenarnya tidak, karena pihak sekolah itu tidak mau membesar-besarkan situasi yang ada sehingga menjadi kepanikan dan kekhawatiran. Tetapi yang mengkonfrontasi kami itu adalah orang tua murid. Sampai ada yang berkata, jika Hillary masuk, mereka tidak akan masuk sekolah. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga sempat syok juga sih ternyata, tapi dari situ kita bisa lihat ya, wajar sih mungkin mereka takut, mereka ada ketakutan tersendiri, wajar. Sampai kita membawa buah tangan pun mereka tolak semua gitu kan. Akhirnya mereka yang menggerakkan kepala sekolah untuk menghubungi saya secara pribadi. Saya harus punya surat resmi pemeriksaan diri dan memberikan alamat jelas dokternya, pernyataan dokter, nomor telepon dokter, semua harus dicantumkan secara jelas. Apakah benar saya sudah memeriksakan diri atau belum, atau bersama Hillary atau belum gitu kan. Tetapi saya tetap tidak boleh dihadirkan di sekolah. Jadi surat pernyataan kesehatan dari dokter pun saya hanya boleh lampirkan lewat WhatsApp, di foto saja. 2 minggu dari kepulangan saya, mereka tuh minta fotokopi paspor saya benar atau tidak nih kepulang tanggal berapa. Dan Hillary pokoknya harus lengkap, fotokopi paspor semua harus difotokan sehingga orang tua murid melihat itu semua. Nah, menjelang kepulangan Hillary 2 minggu, tiba-tiba kan banyak orang tua murid yang menelpon saya. Hillary udah 2 minggu ya, Hillary udah 2 minggu ya. Loh kok tumben tiba-tiba ramah setelah 2 minggu dari kepulangan, ramah tuh pada japri. Jadi ini Hillary besok masuk sekolah, jadi ini gini-gini. Aku bilang, jadi tolong pakaiin anak-anak kamu pakaian astronot ya, biar terhindar dari COVID. Aku bilang gitu kan. Oh, mereka langsung panik lagi tuh semua. Itu waktu sudah 2 minggu. Kebetulan Hillary mau sekolah hari Seninnya. Nah, sekolah hari Senin itu setelah 2 minggu dari kita kepulangan Israel itu ditutup kan. Ditutup, jadi diresmikan tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ketika saya datang hadir sekolah untuk mengambil buku dan keperluan Hillary, orang tua murid yang melihat saya terbirit-birit. Nike, inilah sebenarnya pertama resiko orang beriman. Ya. Karena kita tegar, kita biasa saja, tapi justru orang lain yang akan mengganggu kita. Tetapi biasanya semakin kuat kita beriman, semakin santai saja menghadapi hal-hal begitu. Itulah ya. Ya, terima kasih kamu sudah menunjukkan iman itu kepada dunia. Ya. Yang kedua, inilah orang-orang yang takut ya. Virusnya sendiri tidak tahu ada di mana, siapa yang kena virus, tapi kau takut yang tidak perlu. Dan itulah dunia pada umumnya. Nah, kamu sudah menunjukkan bahwa ya kami tidak takut, dan
untuk menguatkan kamu, inilah bukti-bukti kamu jalani dengan sukacita. Itu yang luar biasa ya, Nike. Selamat siang, Paman. Selamat siang, Opa. Ya, selamat siang buat teman-teman SKK Bandung. Memang kebetulan saya dan Evi ya pada saat corona memang normal masuk bekerja. Ya walaupun ya di kantor ya kewajibannya sih pakai masker. Tetap ya karena itu aturan. Jadi aturan tetap kita ikutin. Cuman ya karena kita anaknya Opa, pada saat PSBB di Bandung juga kita sih sempat jalan-jalan ke Lembang, menikmati suasana Bandung yang sepi gitu. Ya karena ya boleh dikatakan kami sih percaya gitu. Ya corona mungkin karena Opa berulang kali mengatakan bahwa ya kita sih tidak usah takut gitu ya. Dan memang kita percaya bahwa apa yang seperti dikatakan Dr. Maksi, yang penting kondisi badan kita bagus dan kita merasa memang kondisi badan kita sih jauh lebih baik dibandingkan sebelum kita ikut OPA. Gitu. Nah, jadi tidak ya, ada pada saat lagi. ini juga. Kenapa Opa? Tidak ada diare lagi. Kangen diare Opa, nggak diare. Wah, suatu saat kangen diare Opa. Jadi ya itu yang ya saya sih olahraga ya masih tetap berjalan, lari di luar komplek juga ya oke-oke aja gitu. Saya menikmati aja. Ya walaupun orang-orang pada lihat gitu, saya lari pagi di tengah kota Bandung, di tengah kesepian gitu. Ya fine-fine aja gitu. Mungkin itu aja Pak Mans. Oke, artinya di kantor tuh mereka ada melihat nilai lebih Anda, mereka ada makan apa, mereka tahu teman-teman. Oh, kan udah nggak pernah makan. Ya kebetulan saya siang udah nggak pernah makan Pak, cuman ya orang-orang kok bisa sih katanya nggak makan siang, hanya itu aja sih. Padahal orang lain ketakutan kalau tidak makan nanti kena COVID ya. Oke, terima kasih Anda sudah berbicara. Silakan Gaby. Anda itu kan cucu dari Opa yang sakitnya itu memang menakutkan. Bagaimana dengan corona ini? Karena udah ikut Opa jadi nggak gimana ya, nggak panik atau takut nyampe berlebihan sih Om. Tapi saya dengar orang bilang yang sakit, yang pernah sakit berat hati-hati dengan corona ya. Tapi Gaby kan tidak merasa sakit gitu lagi kan? Iya. Ya? Tadi kan Opa awal-awal cerita susu. Kebetulan Joey sampai sekarang umur 3 tahun masih seneng banget minum susu. Itu gimana Opa? Bukan berarti buruk itu suara apa itu minum susu itu ya. Tetap baik. Tetapi saya maksudkan tadi bagaimana itu dimasukkan dalam, karena itu bisnis, maka masuk dalam satu sistem program pemerintah gitu. Oke? Joey masih boleh minum susu ya Opa ya? Tidak dilarang, tetapi susu itu sebenarnya tidak sempurna, tapi diperlukan iya. Gitu. Boleh saya tanya? Dari siapa? Ini siapa nih? Sylvie. Ediva tuh dari kecil sering jatuh kepalanya. Terakhir dia dikagetin sama kakaknya jatuh keras lagi. Lalu beberapa hari setelah itu dia lapor ke saya sering sakit kepala. Oh iya. Cari dokter katanya gitu, butuh dokter. Kadang jantungnya sakit, kadang kakinya jadi nggak bisa lari-lari. Kadang kepalanya katanya ada kumannya, saya jadi bingung. Ya mau jadi dokter kali, pengetahuannya banyak. Aduh, saya antara tadinya saya pikir saya hiraukan, dia kan ngomong saya butuh buah-buahan. Oh ya udah, berarti obatnya buah-buahan aja deh. Iya, ya udah kasih buah-buahan. Aduh. Nah terus tapi terakhir-terakhir ini bilang nggak bisa pakai buah-buahan. Ya, oke, sudah. Saya mengerti. Pertama begini,
Silvi. Silvi, yang dibutuhkan oleh anak itu didengarkan, direspons. Bukan obat, bukan dokter. Ini kan mau melatih mamanya supaya jangan selalu cemas begitu. Ya coba menawarkan apakah mamanya tegar atau tidak. Dan sebenarnya sudah sekian tahun Silvi, kecemasan itu tidak mau. Satu hal saja bahwa kita sudah membuktikan kepada dunia, ketika dunia itu panik, kita tetap tersenyum. Karena apa? Kita hidup sebagai orang beriman. Ya, teruslah beriman, teruslah jaga tubuh kita dengan makan yang benar. Dan kita sudah melakukannya. Amin.